Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery Alpendo, Sarjana Ekonomi, Wali Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Gunung Padang Alai saat ini adalah merupakan salah satu nagari yang bagian utara di Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan berbatasan langsung oleh Kabupaten Agam. Kemudian adapun tentang kesehatan masyarakat nagari atau PKMD, program kesehatan masyarakat desa di Nagari Gunung Padang Alai cukup bagus. Sungguh pun begitu, Nagari Gunung Padang Alai sampai saat ini masih dinyatakan posisi lokasi khusus stunting. Stunting merupakan masalah gizi yang diukur dari tinggi badan pada balita yang tidak sesuai dengan umurnya. Dengan itu, kami di Puskesmas melakukan program pemantauan status gizi balita yang didapatkan dari penimbangan di posyandu. Apabila balitanya tidak naik berat badan satu kali saja, kami sudah melakukan pemantauan agar balita tidak sampai dengan berat badan gizi kurang atau gizi buruk. Untuk itu, program yang kami jalankan ini semoga membuahkan hasil sehingga membuat prevalensi stunting yang ada di Nagari Gunung Padang Alai ini menjadi turun. Kemudian pada anak-anak balita atau ibu-ibu yang menyusui, untuk bisa berperan aktif membawa anak-anaknya ke posyandu-posyandu yang telah kita buat atau tersebar di Nagari Gunung Padang Alai ini. TBC juga merupakan salah satu penyakit yang cukup serius di tengah-tengah masyarakat. Tidak luput daripada Nagari Gunung Padang Alai, juga masyarakat kami, ada beberapa masyarakat kami yang kami sinyalir terjangkit virus TBC seperti ini. Apa itu TB? Biasanya TB atau yang lebih familiar disebut dengan TB paru adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa dan itu bisa menyerang seluruh tubuh, tetapi yang pada umumnya diserang adalah paru-paru. Adapun gejala-gejala yang perlu diwaspadai atau apabila menemukan gejala seperti batuk berdahak lebih dari 2 minggu, berat badan turun, kemudian adanya berkeringat dingin pada malam hari, kemudian penderita kadang-kadang sudah diikuti dengan napas sesak atau batuk berdarah. Nah, itu perlu diwaspadai apakah seseorang tersangka TB atau tidak. Untuk memastikannya, penderita datanglah ke Puskesmas Padang Alai, nanti akan diperiksa sampel sputumnya, nanti akan kami kirim ke Rumah Sakit Paru Lubu Alung untuk melakukan pemeriksaan TCM namanya. Jadi apabila hasil TCM-nya positif, kami akan memberitahukan kepada pasien dan setelah itu baru pasien kami akan tata laksanakan dengan pengobatan secara standar. Dari 6.000 lebih kurang penduduk Padang Alai, itu yang terduga TB-nya adalah 110, itu sasaran secara nasionalnya. Dan dari 210 yang diperiksa, itu diharapkan 10%-nya atau 21 orangnya ditemukan positif. Tetapi untuk Padang Alai, rata-rata setiap tahunnya ada sekitaran 15 orang yang ditemukan TB paru dengan terkonfirmasi bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Andalas tahun 2025 yang berkesempatan ber-KKN di Nagari Gunung Padang Alai dengan mengangkat tema mengenai kesehatan. Berbicara mengenai kesehatan, rasanya tidak akan terlepas dari dua permasalahan utama di Indonesia, stunting dan juga TBC. Hasil kerjasama kami bersama pihak Puskesmas didapatkan data mengenai permasalahan tersebut. Pada tahun 2024 didapatkan sebanyak 55 balita dari total 398 balita di Nagari Gunung Padang Alai dinyatakan stunting. Dan sebanyak 82 orang di total 9
korong yang ada dinyatakan terindikasi penyakit TBC. Selain dari 2 data tersebut, kami juga mendapatkan data pendukung di 9 korong yang ada. Melalui kerjasama dengan pihak puskesmas, maka diperoleh data pada korong pasar balai sebagai berikut. Untuk jamban sehat, septic tank 266, air bersih PDAM 231, Pamsimas 21, PAH 1, KB dengan total 9, kemudian rumah permanen 173, semi permanen 57, kayu 30, penyakit yang diderita diabetes mellitus 1, terindikasi tuberkulosis 16, kemudian ada stunting 7 dari 64 balita, konsumsi obat rutin 7, serta merokok 156. Pada korong kayu mudo diperoleh data sebagai berikut. Jamban sehat, septic tank 98, air bersih, PDAM 86, PAH 12, KB dengan total 11, rumah permanen 42, semi permanen 60, kayu 6, penyakit yang diderita, diabetes mellitus 2, hipertensi 4, yang terindikasi TBC 18, stunting 10 dari 50 balita, konsumsi obat rutin 1, merokok 38. Pada korong Kayuwangi diperoleh data sebagai berikut. Jamban sehat, septic tank 81, air bersih, PDAM 2, Pamsimas 85, PAH 5, KB berjumlah 8, rumah permanen berjumlah 52, semi permanen 35, kayu ada 4. Penyakit yang diderita, hipertensi ada 5, ODGJ ada 1, terindikasi TBC ada 3 orang, stunting ada 2 dari 24 balita. Konsumsi obat rutin sebanyak 9, merokok berjumlah 72. Pada korong Sialangan didapati data sebagai berikut. Jamban sehat, septic tank 119, air bersih PDAM 58, Pamsimas 166, PAH 4 yang menggunakan KB 39, rumah permanen 47, semi permanen 125, kayu 94 yang menderita diabetes mellitus 2, hipertensi 8, ODGJ 1, terindikasi TBC 1, stunting 7 dari 72 balita yang mengkonsumsi obat rutin 15, perokok 219. Pada korong Gunuang didapati data sebagai berikut. Jamban sehat, septic tank 74, air bersih PDAM sejumlah 2, Pamsimas sejumlah 23, PAH sejumlah 1, KB dengan total 7, rumah permanen 15, semi permanen 56, kayu 18, penyakit yang diderita, diabetes mellitus 1, hipertensi 3, terindikasi TBC 13, stunting 3 dari 18 balita, konsumsi obat rutin 4, merokok 59. Pada korong Kampung Tanjung didapati data sebagai berikut. Untuk jamban sehat, septic tank itu ada 70, air bersih, Pamsimas 19, PAH 50. Untuk yang menggunakan KB ada 5 orang, rumah permanen 17, semi permanen 53, kayu 13. Penyakit yang diderita, hipertensi 3, ODGJ 1, stunting 5 dari 54 balita, konsumsi obat rutin 1, serta perokok 87 orang. Pada korong Batang Piaman diperoleh data yaitu jamban sehat septic tank sebanyak 96, air bersih PDAM sebanyak 1, PAH sebanyak 53, KB dengan total sebanyak 31, rumah permanen yaitu 55, semi permanen 50, kayu 36, lalu penyakit yang diderita yaitu ada diabetes mellitus sebanyak 3, terindikasi TBC sebanyak 6, juga untuk stunting yaitu ada 4 dari 35 balita, lalu konsumsi obat rutin sebanyak 3 dan merokok sebanyak 111. Pada korong Patamuan didapati data sebagai berikut. Jamban sehat septic tank 111, air bersih Pamsimas 143 dan 1 PAH. KB dengan jumlah total 10, rumah permanen 20, rumah semi permanen 97 dan rumah kayu 28. Penyakit yang diderita 1 hipertensi, 1 ODGJ dan 6 terindikasi TBC. Stunting 5 dari 46 balita, konsumsi obat rutin 12 dan merokok 54. Pada korong Kota Tinggi didapatkan data sebagai berikut. Jamban sehat septic tank 185, air bersih PDAM 75, Pamsimas ada 97, PAH 1, untuk KB ada totalnya 6, untuk rumah ada permanen sebanyak 55, semi permanen 109, kayu ada 5, untuk penyakit yang diderita yaitu diabetes mellitus ada 3, hipertensi ada 2, terindikasi TBC ada 6, stunting 12 dari 66 balita, konsumsi obat rutin ada 7, dan merokok 126.
Berdasarkan data yang ada, maka perlu dilakukan penanggulangan yang nyata untuk mengatasi permasalahan. Penanggulangan yang pertama adalah pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting dan juga pencegahan TBC yang bekerjasama dengan pihak puskesmas dalam pelaksanaan posyandu ILP, yang mana bukan hanya kepada ibu hamil, bayi, dan balita, tapi juga kepada segala usia, di mana pelaksanaan posyandu ini dibagi menjadi 5 meja. Pada meja pertama, yaitu adalah pendaftaran. Masyarakat akan mendaftar dan diberikan kartu kecil yang nantinya akan diisi pada meja selanjutnya. Pada meja kedua akan dilakukan pengukuran tinggi dan berat badan. Pada meja ini, mahasiswa KKN dan juga pihak puskesmas saling bekerja sama untuk memberikan informasi bagaimana cara melakukan pengukuran yang baik dan benar. Selanjutnya pada meja 3, ada bidan dan juga mahasiswa KKN yang akan melakukan identifikasi mengenai status gizi anak dan juga kesehatan masyarakat. Dan dilanjutkan pada meja keempat, yaitu selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital masyarakat, seperti pengukuran tekanan darah. Dan pada meja kelima, pihak puskesmas akan memberikan obat-obatan sesuai dengan keluhan yang dialami oleh masyarakat. Selanjutnya, kami mahasiswa KKN akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting dan juga pencegahan TBC. Pada pencegahan stunting, kami mengangkat materi mengenai gizi seimbang dan juga perilaku hidup bersih sehat. Sedang pada pencegahan TBC, kami mengangkat materi mengenai kebiasaan buang air besar sembarangan dan juga kebiasaan merokok masyarakat dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara batuk dan bersin yang baik dan benar. Masyarakat nampak antusias dan juga memahami penyuluhan yang diberikan oleh mahasiswa KKN. Berdasarkan observasi dan kunjungan di beberapa SD, SMP, dan MTSN yang telah kami lakukan, kami menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, banyak siswa tidak sarapan sebelum berangkat sekolah. Yang kedua, siswa perempuan tidak mengkonsumsi tablet tambah darah yang telah diberikan oleh puskesmas secara rutin sesuai dengan aturannya. Yang ketiga, siswa belum memahami cara menggosok gigi yang benar. Yang keempat, siswa belum menerapkan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Yang kelima, siswa belum menerapkan pola makanan yang sehat dan seimbang. Dan yang terakhir, siswa belum menerapkan etika bersin dan batuk yang benar. Seluruh temuan ini menunjukkan pentingnya edukasi dan penyuluhan untuk membentuk kehidupan yang lebih sehat pada siswa. Menindaklanjuti hal tersebut, kami mahasiswa KKN Universitas Andalas tahun 2025 berkontribusi memberikan edukasi kepada siswa-siswi agar dapat menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Beberapa hal yang telah kami lakukan adalah, yang pertama, melakukan edukasi tentang stunting dengan upaya mengajak mengonsumsi tablet tambah darah yang telah diberikan rutin oleh puskesmas dan informasi mengenai gizi seimbang. Yang kedua, melakukan penyuluhan dengan tema PHBS atau pola hidup bersih dan sehat, oral hygiene, dan etika batuk. Selain melakukan penyuluhan, kami juga langsung mempraktekkan cara menggosok gigi yang benar bersama siswa-siswi di SD. Sebanyak 13,81% balita di Nagari Gunung Padang Alai terindikasi stunting. Stunting bukan sekedar masalah tinggi badan, namun juga tentang perkembangan dan kesehatan otak anak. Stunting dapat dicegah sejak masa kehamilan melalui pola makanan bergizi, pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian ASI eksklusif, serta imunisasi secara teratur. Sebagai langkah pencegahan, Puskesmas Gunung Padang Alai rutin mengadakan kelas ibu hamil setiap 1 bulan terakhir. Program ini membantu calon ibu hamil mempersiapkan generasi yang sehat dan cerdas sejak dalam kehamilan. Pada tanggal 10 Januari 2025, kami ikut berpartisipasi dalam penyuluhan ini dengan membawakan materi tentang isi piringku yang berfokus dan menekankan pada pentingnya makanan bergizi selama masa kehamilan. Melalui penyuluhan ini, kami berharap setiap ibu hamil lebih siap untuk melahirkan generasi yang sehat dan bebas stunting. Mari bersama cegah stunting sejak dini dan wujudkan masa depan yang lebih baik. Di Nagari Gunung Padang Alai, minat masyarakat terhadap makanan sehat sangatlah rendah. Sementara itu, di Nagari Gunung Padang Alai, ikan yang kaya akan protein sangatlah berlimpah. Oleh karena itu, kami, mahasiswa KKN UNAN, memberikan inovasi agar ikan dapat diolah menjadi makanan yang disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa. Salah satu caranya yaitu mengolah ikan menjadi cemilan yang lezat dan sehat yang dapat disukai oleh anak-anak. Di mana pengolahan itu yaitu seperti nugget. Pengolahan nugget yang cukup mudah yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat kita temukan seperti ikan, tepung terigu, tapioka, wortel, penyedap, dan lain-lainnya, serta menggunakan alat yang cukup sederhana seperti pengukus dan juga cetakan. Kandungan gizi dan protein yang ada pada nugget dapat dijadikan sebagai pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak yang dapat mencegah stunting. Ya, Nugget ikan enak. nah, lagi 1, 2, 3. Nugget ikan enak.
Pemahaman masyarakat tentang masalah stunting dan TBC ini masih sangat rendah. Poster yang barusan saya tempel merupakan salah satu bentuk penanggulangan kami untuk masalah tersebut. Harapannya dengan membaca poster yang kami sebarkan kepada masyarakat bisa lebih paham dan peduli terhadap bahaya dan cara mencegah dari masalah tersebut. Jadi abang misal ada keluarga yang memang latar diagnosis terhadap TBC, nah itu wajib pakai masker kemana-mana. Kalau tidak tuh dia sekali bantu tuh menyebar ke tempat. Dalam hal itu, kami, mahasiswa KKN Universitas Andalas tahun 2025, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah terjadinya stunting dan memutus penyebaran TBC. Berkenaan dengan hal itu, komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tidaklah akan berjalan maksimal tanpa adanya dukungan dan dorongan dari kita bersama. Maka daripada itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama bersinergi dalam mewujudkan masyarakat yang unggul, sehat, dan berkelanjutan. Kami, mahasiswa KKN Universitas Andalas tahun 2025, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.